Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang saya hormati, saya muliakan para alim, para ulama, para yai, pak yai semuanya, para ustadz semuanya, para haji semuanya, calon haji semuanya, keluarga besar BMH, Baitul Hidayatullah Kediri, dan seluruh rekan-rekan muslimin, muslimat mungkin yang sedang direct streaming. Kalau memang ini live, tidak boleh kalah dengan Piala Dunia ya, kita streaming ya, karena hingar-bingarnya juga sedikit mengganggu ritme rutinitas kaum muslimin kadang-kadang. Yang pasti Arsenal di puncak dan akan bablas menjadi juara Liga Inggris. Baik, terima kasih Mas Romi doanya. Saya mau izin, suara saya agak habis. Waktu Mas Rudi menghubungi saya itu, jawaban saya agak berpikir keras. Nanti kalau kemarin benar-benar habis, besok datang suara dengan gaya cakrakan begini, agak nggak enak ya didengarkan tapi tadi malam kok mulai agak sedikit nyaman ya ketika dipijitin sama istri saya. Jadi yang jomblo mohon izin ya, sehingga agak berkurang begitu. Dan hari ini mudah-mudahan bisa running, apa yang kita sampaikan memberikan manfaat. Kita mulai materinya, memang menurut saya luar biasa ini, materi yang memang ringan sekali tapi efeknya sangat amat dahsyatnya, luar biasa. Maka kita kasih materi dahsyatnya alhamdulillah. Bapak Ibu yang saya hormati, yang saya muliakan, saya mulai dengan cerita tentang Mu'adz bin Jabal. Sebelum beliau itu meninggal, radhiyallahu anhu ini meninggal, beliau itu, dan seperti biasa ya teman-teman, para sahabat itu sebagian kalau mau meninggal itu terasa, bahkan mempersiapkan diri dalam kondisi menyambut datangnya malaikat Israel. Misalkan Sa'ad bin Abi Waqqas sudah memberi wangi-wangian pada tubuhnya, kemudian beliau juga sudah mandi besar, memakai baju yang terbagus bahkan, terus kemudian ngobrol dengan istrinya, tiba-tiba istrinya dibilang, istriku keluar sebentar ya, dia telah datang, setelah ini baliklah kepada kamarku ini. Ternyata betul, ketika istrinya keluar, berapa saat balik lagi Sa'ad bin Abi Waqqas dalam kondisi sudah meninggal. Sebagian sahabat begitu. Kemudian Mu'adz bin Jabal juga sama, ketika beliau sebelum meninggal, beliau itu menangis, sehingga istrinya bertanya, ya suamiku, apakah kau takut dengan kematian yang membuatmu menangis seperti ini? Maka Mu'adz bin Jabal menjawab, saya menangis bukan karena takut akan kematian, tapi saya menangis karena saya tidak akan merasakan 3 hal nanti ketika di alam barzah. Yang pertama, saya tidak bisa lagi merasakan nikmatnya puasa di tengah teriknya panas. Kedua, saya tidak bisa lagi merasakan nikmatnya sholat malam di saat yang sangat dingin. Dan yang ketiga, saya tidak bisa lagi merasakan nikmatnya bersama para ikhwah ketika di majelis-majelis keilmuan. Jadi yang membuat menangis itu bukan karena beratnya dengan dunia, tapi ada 3 kenikmatan ketika hidup di dunia itu yang membuat beliau itu menangis. Seperti kita pahami, di alam barzah artinya setelah kematian datang, kan kita nggak bisa beramal, dan amal itu adanya ketika masih hidup. Jadi artinya beliau itu sangat menikmati sekali kehidupan di dunia terkait dengan ibadah. Maka ketika jenengan ikut acara seperti ini, dinikmati betul, karena ketika kita nanti meninggal tentu nggak bisa lagi kayak begini. Atau jangankan meninggal, sakit aja lah, ketika kita merasakan sakit, kita nggak bisa merasakan nikmatnya lagi. Katanya Mas Romi tadi apa? Raudhah ini. Jadi taman-taman surga di dunia itu adalah majelis-majelis keilmuan, kemudian apa lagi? Iya, majelis taklim, majelis keilmuan itu, sama apa lagi? Iya, menjenguk orang sakit itu seperti orang duduk di taman surga. Yang ketiga Raudhah yang ada di Masjid Nabawi itu. Nah, jadi jamaah rahimakumullah, yang ingin kita sampaikan pas dengan materi kita nanti adalah kemampuan kita bisa bersyukur terhadap takdir Tuhan dalam setiap saatnya, yang itu pada puncaknya biasa disebut sebagai kemampuan bersyukur, dan bersyukur yang paling tinggi itu ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Nanti kita jelaskan. Maka kalau dalam teori psikologi Bapak Ibu yang saya hormati,
Yang di rumah mungkin ada ibunya, kalau misalkan istri ini saya tidak tahu Mas Rudi ini. Makanya kita sebut begitu ya. Misalkan gitu ya. Bahwa dalam sisi psikologis, orang yang mampu berterima kasih terhadap kehidupan yang dialami, kita ngomong umum ya, berterima kasih dengan alam lah katanya, berterima kasih dengan takdir, tidak menyangkut pautkan dengan Tuhan misalkan ya, itu orang-orang hidupnya lepas, orang-orang hidupnya itu no problem betul, karena dia mampu untuk tetap berterima kasih dengan kondisi apapun. Itu kalau di bahasa Arab kan sebenarnya, dalam bahasa zikirnya namanya alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puja dan puji milik Allah, nanti kita jelaskan agak detail, dalam segala kondisi. Ini kan luar biasa kan teman-teman. Dulu Kiai Haji Zainuddin MZ, salah satu pembukaan ceramah beliau itu selalu mengucapkan alhamdulillahi kafah. Luar biasa beliau. Apa artinya Bapak Ibu? Segala puja dan puji milik Allah kafah. Lek basa Jawa ini kabeh. Total. Apa itu yang kafah, yang kabeh? Sembarangi. Mudah-mudahan penjelasan kita pagi ini tadi sudah diawali pengajiannya oleh Mas Romi tadi ya, sudah surat Toha apa tadi, saya luar biasa beliau ya, sampai bergetar HP-nya ya, jadi sampai insya Allah setengah 9 Mas Yauri ya, nanti kemudian ya kita bisa running, dan harapan saya satu teman-teman, dengan alhamdulillah itu menjadi hari-hari kita ini paling penting menurut saya. Nah, mari kita mulai dulu. Di beberapa kesempatan di sini saya sampaikan, kalau pertanyaan saya pada jenengan, pertama kali Anda hidup dalam satu hari itu dalam kondisi seperti apa? Pertama kali kita memulai aktivitas dalam seharian itu, sholat, mosok sholat langsung no. Hari-hari pertama kali, detik pertama aktivitasnya apa? Bangun tidur. Pasti aktivitas kehidupan normal itu selalu dimulai dengan bangun tidur. Dan kita bisa memahami, mengerti bahwa bangun tidur itu doanya begitu sangat amat jelas sekali, sangat sharih sekali, jelas sekali, sahih, benar. Apa itu Bapak Ibu? Alhamdulillahillazi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Anda bayangkan, pertama kali mak biar aja sampai pengel masuk le ya. Kok kuatirnya begitu bangun mak biar langsung berdoa, bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Turu maneh wong lilir, bukan bangun. Tapi lek bangun itu dia memuji Tuhan. Anda bayangkan teman-teman, kata Gus Baha, zikir doa ini luar biasa. Makanya kata Tirmidzi itu afdhaluz zikri la ilaha illallah. Afdhaluz zikri, seutama-utama zikir itu la ilaha illallah. Afdhalu bidu'ai alhamdulillah. Paham kan? Sering mendengar ini ya. Seutama-utama zikir itu adalah la ilaha illallah, tapi seutama-utama doa adalah memuji Tuhan. Maka Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, begitu bangun tidur kita memulai aktivitas, kata beliau lagi, orang tidur itu kan posisi kita tidak bisa mengendalikan sama sekali ya. Kemudian kita bangun dengan berbagai macam sebab, mbok kaget, mbok tiba-tiba nasi dodok, ada suara tanpa wujud misalnya, atau apapun namanya, pokoknya intinya bangun. Itu kalau bukan kehendak Tuhan nggak bisa. Dengan cara Tuhan, cara membangunkan kita. Bu alarm, kadang-kadang alarmnya sampai entek 10 menit, mau ngerong tangi ku ya enak. Model-model itu ya enak. Sing tangi lu malah kamar sebelah mergo keganggu. Adakah yang begitu? Nggak ada ya, kalau di sini nggak ada ya, kita cerita yang di luar sana ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, apapun namanya, begitu bangun, ajaran agama ini adalah berdoa, yaitu apa doanya? Memuji Tuhan, karena Tuhan menghidupkan kita setelah mematikan. Saya mau izin ya, tak minum ya, ben cepat, mohon bantu dibuka. sorry mohon maaf. Ini kalau live di TV di break Mas Rudi ini. Thank you ya. Mohon izin ya, mohon maaf. Yang puasa mohon maaf saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak menawa yang saya puasa nyaur Ramadan wingi. Baik. Saya ulangi lagi. Artinya apa Bapak Ibu? Memulai aktivitas dengan bersyukur. Karena apa? Di psikologi tadi saya sampaikan, orang kalau mampu berterima kasih terhadap kondisi apapun yang dia alami, dia rasakan, itulah hari-harinya adalah hari-hari penuh optimistik. Bisa dipahami? Sehingga dia hari baru adalah harapan baru.
solusi baru, semangat baru, sukses baru. Kenapa? Dia memulainya dengan bersyukur, dia memulainya dengan berterima kasih kepada alam, kalau bahasa umum ya. Bisa dimaknai. Coba sebaliknya lawannya, begitu bangun mestinya hari baru kayak tadi, tapi yang muncul adalah hari baru adalah beban baru, target baru, problem baru, kesedihan baru, sehingga bangun tidur yang muncul bukan kebahagiaan tapi malah beban berat, target. Maka sering disebut problem itu di sini. Kenapa kok bisa begitu? Rentetan utama sebenarnya sejak awal ada ketidakmampuannya dia berterima kasih terhadap sesuatu yang diberikan padanya. Nah, kita mulai dari sini Bapak Ibu. Makanya orang-orang yang hidupnya 24 jam itu selalu bergerak, bersemangat, dinamis, karena dia mampu berterima kasih dengan apapun yang terjadi. Kalau itu dalam bahasa agama jelas namanya alhamdulillah ala kulli hal. Segala puja dan puji milik Allah atas segala kondisi, segala keadaan. Maka dari situ Bapak Ibu, kenapa sampai disebut sebagai dahsyatnya alhamdulillah? Memang disinilah energi kehidupan kita sebagai muslim. Mestinya begitu. Saya ulangi, mestinya begitu, tapi ternyata tidak selalu begitu. Dan oleh karena itulah kenapa tawasobil haq wa tawasobil sabr seperti ini harus dipersering, diperbanyak. Seperti Mu'adz bin Jabal Dawah tadi bertemu dengan kaum muslimin di majelis keilmuan, itu membuat dirinya merasa sedih ketika akan meninggalkannya, karena di alam barzah gak ada lagi pengajian, gak iso sholat bengi, gak iso poso, betul? Nah, kapan bisa poso, sholat bengi, bisa saling bertemu ikhwah, bisa berbagi, bisa melakukan kebaikan? Ketika hidup, dan mulai hidup itu adalah awal bangun tidur. Oke? Sepakat? Maka lagi-lagi saya tutup pembukaan saya dengan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur tadi malam. Apalagi teman-teman BMH terkenal dengan tahajudnya ya. Jadi tahajud itu kok segojangan. Wis gak usah diilikno, mbok turu jam 3 lho, jam 3:05 tahajud. Saking tahajud sudah mendadak iki Mas Yunus ya. Sudah segojangan. Black. Wih, suwes berhasil. Oh bukan karena itu ya, tapi karena tahajud. Baik, Bapak Ibu, saya mulai dulu dengan surat Al-Qasas. Surat Qasas itu ayat yang ke-70. Di sana ada salah satu keterangan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wallahu la ilaha illahu lahul hamdu fil ula wal akhirah wa lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Dan dialah Allah, tidak ada Tuhan yang tadi sampaikan Mas Lembu juga ya, la ilaha illa ana fa'budi. Jadi tidak ada Tuhan selain saya, kata Allah. Nah, karena memang harusnya bilang boleh begitu kan cuma Allah, karena ada juga manusia yang bilang begitu dan dinas sama Allah sebagai orang kafir. Ana rabbukumul a'la misalkan. Itu siapa yang mengatakan begitu? Firaun ya. Sesungguhnya aku Tuhanmu yang tinggi. Padahal Tuhan cuma satu ya, la ilaha illallah kalau misalkan secara umum penyataannya. Di ayat ini dijelaskan lagi, Al-Qasas ayat ke-70, dialah Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Baginya segala puji di dunia, lahul hamdu fil ula wal akhirah, dan sampai di akhirat baginya segala puji. Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian dialah penentu, maha penentu hukmu, hukum. Penentu cuma Tuhan. Misal miras itu jelas, nasnya jelas, apapun terjadi sak teteso, opane sak sloki, opane sak gendul. Lek banyaknya memabukkan, sedikitnya juga haram. Misalkan ya, terus sepakat seluruh dunia, miras seluruh dunia wis, misalkan ngomong ke ini ya, boleh minum miras, halal. Walaupun semuanya menetapkan hukum itu halal, miras, babi dan sebagainya, tapi hukum itu punya Allah, dia tetap haram. Bisa dipahami? Semuanya pendukung LGBT, tapi begitu masuk di Qatar, tidak boleh lek nekat ngeplang-pelangi kartu kuning. Sebelum pertandingan pada konferensi pers, mulai Inggris, mulai Jerman, saya pendukung LGBT, nekat tetap kami akan pakai pelangi. Begitu pemain gene sing wani tibake. Lah karena langsung kartu kuning ya. Langsung kartu kuning, jadi lebu lapangan gurung main sekartu kuning depan nekat gawe. Lah aku lek nyeliding pisan kartu kuning berarti merah kan, jangan tahu kartu kuning. Nah, akhirnya nggak ada yang berani kan, ternyata memang harus ditegakkan. Jadi menurut statuta FIFA begitu. Makanya kata anak-anak jomblo itu gini digojloki, dibully itu,
ngomong masalah nikah itu sara katanya, dan itu melanggar statuta FIFA acaranya. Itu biasanya alasannya jomblo-jomblo kan begitu biasanya. Nah, saya lanjutkan itu intermezzonya ya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, hukum itu kepunyaan Allah. Yang menentukan halal haram itu Allah. Tidak boleh ada perubahan sama sekali di hukum itu. Maka dari situ Allah menutupnya dengan kalimat wa ilahi turja'un, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Artinya apa Bapak Ibu yang saya hormati? Karena nanti akan menentukan segalanya itu hukum terakhir, keputusannya itu hanya Allah, apalagi di akhirat. Nah, sekarang kita lihat jamaah rahimakumullah, bagaimana kalimat alhamdulillah itu begitu sangat istimewanya. Dalam buku berjudul Ensiklopedia Al-Quran, dalam kosakata, dalam kamus besar bahasa Indonesia juga, alhamdulillah itu artinya dari kata hamdi. Dia adalah masdar dari kata hamida yahmadu hamdan. Kata alhamdulillah artinya terdiri dari 3 huruf, ha, mem, dan dal, yang artinya madaha, memuji. Jadi artinya hamdi, memuji. Maka kata beberapa ulama, saya dengarkan juga tadi di Ustadz di Hidayat, kalau ada kata kemudian diapit oleh alif dan lam, mohon maaf ya, oleh alif dan lam, ini rata-rata kan anak pondok pesantren lebih paham dari saya ini ya. Tolong kalau salah nanti Mas Yunus diingatkan ya kalau bahasa Arab saya salah ya. Ya memang begitu loh, orang-orang BMA kan nafsu sorobnya jago-jago semua ya. Apalagi Mas Romi, wah jangan tanya ya. Artinya Bapak Ibu, itu artinya mengandung keseluruhan. Jadi bisa saja sebenarnya alhamdulillah, bisa puja-puji Allah untuk Allah, tapi karena ada alif dan lamnya, saya ngikuti apa yang disampaikan para alim, para ulama, maka di sana mengandung makna segala sesuatu tentang kata yang diapit itu. Maka artinya adalah alhamdulillah itu adalah segala bentuk pujian. Kita dengarkan begitu. Nah, waktu dengarkan oleh Habib Lutfi juga, ternyata pujian itu ada macam-macam. Ada pujian Tuhan untuk dirinya sendiri, satu. Pujian Tuhan untuk dirinya sendiri, satu. Seperti kata bahwa aku itu Allahur Rahmanur Rahim, Allah itu Ar-Rahman Rahim, ya layak karena Allah itu mas segala-galanya. Kedua, pujian Allah untuk khusus para nabi dan rasul, termasuk Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada pujian Allah kepada makhluknya juga, misalkan dia hamba yang terpuji, dia hamba yang mulia pada nabi dan rasul juga, pada manusia biasa juga. Pernyataan Allah tentang aku kagum pada anak muda yang meninggalkan diri dari maksiat kepadaku, paham ya teman-teman? Yang keempat, ada pujian hamba dengan hamba, makhluk dengan makhluk, misalkan awakmu ganteng yo, jadi udah ngapus ya, awakmu ganteng ya, awakmu apian yo, itu kan biasa. Nah, di atas semua pujian itu terangkumlah namanya alhamdulillah, gitu loh Bapak Ibu. Ini harus dipahami dulu. Segala pujian yang ada itu, entah pujian Tuhan kepada dirinya, pujian Allah pada Nabi Rasul, pujian Allah pada makhluknya, pujian makhluk dengan makhluk, dengan segala maknanya terima kasih misalkan, matur suwun yo, kamsia, thank you, dan seterusnya. Itu kena alhamdulillah, segala yang kayak begitu lillah, punyanya Allah. Jadi kalau ini difahami Bapak Ibu rahimahullah, mestinya orang gak akan sempat sombong, gak pernah mengaku-aku, ya toh. Pemaku rata kode rusak acaranya jarono. Oh, untung laku dingi, apalagi alhamdulillah bahaya. Wong gawe alhamdulillah mawon, sawise ngono ndek atine merasa dia yang berjasa, itu pun juga membuat dirinya masuk kategori sombong loh. Apalagi gene alhamdulillahnya. Paham ya? Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kenapa ini penting saya sampaikan? Karena memang ini sebenarnya itu ringan. Kalimat alhamdulillah itu ringan, tapi ringannya alhamdulillah itu coba di dunia membawa efek yang spektakuler. Misal kata Allah, wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Paham ya? Al-Baqarah 150 berapa ya? 152 ya? 152 ya? Bener? Berapa? 153 ya? Wazkuruni wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Mohon maaf ya, sorry ya, ganggu terus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Ngomongnya masuk klik jos tenan. Josnya alhamdulillah. Ingatlah engkau akan aku, kata Allah, aku akan mengingatmu. Bersyukurlah kepadaku, janganlah kalian kufur. Bapak Ibu yang saya hormati, artinya di sini kita menjadi hamba-hamba Allah dalam Muslim itu
keyakinan satu kita itu memang wujudnya di la ilaha illallah, termasuk puja dan puji itu nanti harus baliknya ada pengakuan diri bahwa itu memang layaknya hanya untuk Allah. Kan banyak kan pujian teman kita, dari pimpinan, dari kerabat, dari klien, dari nasabah dan seterusnya, itu semuanya bisa jadi, oh iya mas kayak wapian aja nih, wong wapian, ramah, rambutnya putih, berkeriput sininya, ada pujian-pujian begitu. Tapi sekali lagi, bagi kita yang paham tentang akidah, alhamdulillah atau masya Allah juga bisa, semua atas kehendak Allah, dan itu dimulai lagi-lagi dari keyakinan. Nah sekarang pertanyaannya, bagaimana mewujudkan agar kita bisa senantiasa beralhamdulillah? Saya ulangi, bagaimana bisa mewujudkan agar kita suka beralhamdulillah menjadi bagian kehidupan? Yang pertama, ketahui keutamaan baca alhamdulillah dulu. Ketahui, ada banyak literatur teman-teman yang saya muliakan, misalkan tentang beberapa hadis ya, yang banyak mungkin diantara kita sering mendengar, Allah itu sangat mencintai 4 kalimat ini. Maka Nabi menyebutnya, tidak mengapa kalian memulainya dari mana. Subhanallah, walhamdulillahi wala ilaha illallah, wallahu akbar. Jadi kalimat 4 itu cinta Allah. Anda bayangkan, kalau kita melakukan ini, membaca ini, berarti kan Allah cinta, betul? Kalau kita dicintai Allah, ya apa kira-kira? Allah cinta, wah aku cinta orang BMH ya, bahasa kita ya misalnya. Karena orang-orang BMH suka mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Di hadis Tirmizi disebutkan, siapa yang baca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah akbar, Allah hapuskan, ada mengatakan cuma subhanallah, ada cuma alhamdulillah, Allah menghapus 20 kesalahan dan menambah derajat 20 kebaikan. Anda bayangkan, kesalahan kita berapa sih kira-kira Bapak Ibu? Gak terhitung kadang-kadang ya. Tapi Allah tuh cinta dengan kita, maka Allah berfasilitas dengan berbagai macam cara. Bisa jadi mohon izin, mohon maaf ya, saya Darwis tahajudnya gak kayak teman-teman BMA sini, istighfar saya gak kayak jenengan. Tapi mungkin bisa jadi karena saya juga butuh terhadap ridho Allah, maka Allah beri fasilitas. Salah satunya adalah membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Khusus alhamdulillah, kata alhamdulillah ini apa ya bahasanya itu ya, di hadis itu ya, dia memenuhi langit dan bumi. Saya ulangi, dia memenuhi langit dan bumi dan memperberat timbangan kebaikan. Mohon maaf kalau salah urut ya teman-teman, ini menjadi keyakinan penting dalam kaum muslimin itu. Ini sudah keyakinan masalahnya dalam hati. Biasanya orang yang lupa dengan kondisi begini, juara alhamdulillah, alhamdulillah, jadi wong Jawa kan begitu ya, mbok sing ngata-ngatain alhamdulillah ngono. Wis isone ngono ya ora apa-apa, ora usah di cuman bantu mengingatkan, kalau isone ancen ngono ya ora apa-apa. Salat ngasar alhamdulillah. Kadang-kadang mohon izin ya, para artis kadang-kadang juga begitu, padahal itu nggak pas secara akidah. Alhamdulillahnya itu loh, nah enaknya nih bareng. Alhamdulillahnya itu loh. Alhamdulillah iso waras tapi gong sempurna, gak usah kayak tapi. Alhamdulillah itu ala kulli hal, itu segala kondisi. Nah nanti kita jelaskan bagian ketiga terakhir, gimana agar kita bisa mengkondisikan bisa beralhamdulillah. Yang pertama tadi apa? Mengetahui keutamaan alhamdulillah. Saya bacakan dulu hadisnya biar nanti tidak salah ya teman-teman. Di apa namanya? Sebentar. Di beberapa hadis yang panjang, Nabi menyebutnya bahwa ucapan itu adalah ucapan para penghuni surga. Jadi ketika jenengan cek nanti di beberapa surat yang terkait dengan orang masuk surga, mereka semuanya hanya mengatakan alhamdulillah. Loh kok cuma alhamdulillah? Maknanya dalam. Kalau kata Gus Baha, orang dapat duit bonus 1 miliar. Oke? 1 miliar untuk kayal ya. Misalnya jenengan butuh berapa wis paling. Tanda kutip kaya, walaupun bagi Allah kan nggak ada yang nggak mungkin di dunia ya tak. Misalkan gampangannya mau lah bonus 10 juta pribadi, kuwi anjane wong bersyukur pada Allah tuh wis titik alhamdulillahirabbil alamin dengan segala makna dan keyakinannya. Itu kalau menurut Gus Bah, itu kata alhamdulillah jauh lebih tinggi nilainya daripada cuma uang 10 miliar, 10 juta, 10 miliar, 100 juta, 1 triliun. Itu menurut di sisi Allah kata alhamdulillah lebih berat timbangannya daripada 1 triliun. Karena kadang orang punya sifat ngeri, dapat bonus 10 juta alhamdulillah toh, tapi ada enggak bisikan setan, ngene iki umpama 20 no bagaimana
Lha wis oleh 10, kuwi wis menus-menus gratis carane. Wis bonus murni. Ngono lho jek nek bisikan. Iya apa ya? Wis jujur li aja, serius li. Pasti. Ya kan? Ngono jek nek bisikan. Iki umpama apa maneh ada tambahan, kita mau beli motor baru uangnya kurang 5 juta. Wis entuk 10 juta. Ngono ditambah Pak mau bisa Pak. Dan kita Kediri tenanan lho ya. Umpama juta lah ngono berat jadi jangan Darwis itu amalnya nggak banyak, tapi kamu alhamdulillah syukur pada Allah itu mah dudak. Dan itu kata Nabi, timbangan yang beratnya itu adalah qauli alhamdulillah. Di hadis Ahmad itu gini, sesungguhnya Allah Azza wa Jalla telah memilih 4 kata tadi kita sampaikan, yakni subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, dan Allahu Akbar. Maka akan ditulis untuknya 20 kebaikan dan dihapus 20 kesalahan. Piye? Tidak tertarik? Tidak tertarik? Apalagi subhanallahnya ada lengkap lagi. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena ada hadis khusus yang ringan diucapkan tapi berat di timbangan akhir. Apa tadi? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Ini luar biasa loh. Tapi jujur li lagi-lagi, apakah kita sudah membiasakan mendawamkannya, membiasakannya? Apa yang disebut membiasakan? Para ulama mengatakan sesuatu yang dia tinggalkan dia merasa menyesal. Itu namanya sudah terbiasa, sudah jadi habit. Ngono lho, Bro. Paham maksudnya jadi habit? Ya kuwi hari-harinya kan jenengan wis habit kan masuk le. Diet bukan? Kalau modelnya masuk le kan enggak makan nasi dia. Ndok 16. Makan itu, jangan makan hati tenanan. Coba teman-teman, kan jadi kebutuhan ya, mensewu mandi, ya dah, adus iku lho, kecuali panjangnya rada kemproh. Enek sing 100 dino tau menang ya enek. Sing gak tenang koncone sekitarnya itu. Dia iki tenang, gak ganti klambi nek seminggu. Bla-bla dicambung dhewe, gak mambu, mosok mambu. Ada sing iso mambu klambine awake dhewe koncone dhewe, betul? Wis dhewe kau pecut ora lho. Enek gak cah ngene. Lek kancamu enek teken ngene. Bapak Ibu. Ya ngono ki Mas Sori. Wong iki gak harus buat banyak teman yang jujur li gitu ya. Saya ulangi. Apa namanya? Subhanallah azim lagi-lagi ringan, tapi berat ringannya di hari akhir. Dan itu khusus subhanallah, saya ulangi, dia itu kata Allah Subhanahu wa taala lewat lisan Kanjeng Nabi bisa menghapus 20 dosa dan menambah 20 kebaikan. Engko hitungan matematikanya ben Gusti Allah. Menyebutnya tekstual. Bentar. Barang siapa menyampaikan seperti pula ini Allah menuliskan 30 dan menghapus 30 dosa. Subhanallah 20 fake 20 Allah tibanya begitu ucapan alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillah begitu ternyata bisa menghapus 30 kesalahan dan 30 dosa. Jadi kalau mau sederhananya gini Bapak Ibu, alhamdulillah jenengan mau capek 5 ping piro? 5 ping 30 1 kesalahan keruduk. Anda Mas Yunus alhamdulillah itu ribuan, tiap hari biasa dia ribuan. Anda bayangkan berarti pemoping 1000 dipene 30 ya Mas Yunus. Bro, oke. Geruduk dikerong. Saya ulangi, gimana cara berpikirnya? Gusti Allah apian enggak kayak gini? Karena Allah tuh pengennya kita menghadapnya dalam keadaan seperti bayi lahir gitu loh. Tapi kan dosanya kadang ngetel. Ujung rambut sampai ujung kaki, betul? Tapi Allah beri fasilitas caranya adus, ngerti itu. Salah satunya ini loh, zikir ini. Ternyata kalimat itu dicintai Allah
ada tambahnya 20 kebaikan, 20 kesalahan dihapus, subhanallah, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Tapi khusus alhamdulillah, Anda bayangkan 30 fake ya. Nah, terus kemudian Bapak yang saya hormati, saya muliakan, dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, beliau berkata, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, zikir yang paling utama adalah la ilaha illallah, dan doa yang paling utama adalah alhamdulillah, memujinya. Tadi kita sampaikan, makanya diajarkan para alim ulama gimana Bapak Ibu, hamdai, atau biasanya ada yang menangawali ya, hamdaimin, terus hamdan syakirin, hamdai wa fi ni'ama wa yukafi mazidah, ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Cekkan artinya biar kita semangat dalam berdoa. Itu mantap. Maka dalam adab berdoa salah satunya awalnya harus memuji Allah dulu, kemudian sholawat Nabi, baru meminta apa yang kita inginkan. Fake Bapak Ibu. Nah, maksud saya gini, betapa kita diajarkan dalam ajaran agama memuji Allah SWT itu menjadi keutamaan besar. Maksud saya awet dewe akhirnya tidak banyak berterima kasih pada Allah, apalagi tadi disebutkan sebagai waskuruli wala takurun. Ini kalimatnya sudah perintah, bersyukurlah kepadaku dan jangan kufur. Ayat yang sangat dengan hafal, berkali-kali disampaikan para penceramah, para ustadz juga. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jelas sekali ini, siapa yang bersyukur kepadaku Allah pasti aku Allah katanya ditambah kenikmatan itu, tapi kalau kufur siksaku pedih. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya muliakan, siksa pedih itu nggak senunggu di akhirat. Orang yang tidak suka bersyukur alias suka sambat, berkeluh kesah, azab betul itu, bener ya. Nelongso ndak orang yang uripnya kayak begitu. Maka lagi-lagi saya harus mengulangi lagi, syair lagunya di Masib, jangan menyerah, itu menurut saya bagusnya luar biasa. Syukuri apa yang ada, hidup adalah anugerah. Hidup ini melakukan yang terbaik. Anda lihat, syukuri apa yang ada. Engkau lek gak mensyukuri apa yang ada, isine ngresulo. Yang ini umpama kaya wong kae, ya mesti dia ganteng, dia putih, ya mesti dia sugih, ya mesti dia ditompo ngomongnya penak, laku. Nah, kena laku. Ini saya tidak ngomongin siapapun loh ya, tapi untuk evaluasi loh ya, evaluasi. Itu yang membuat orang pedih, azab pedih belum di akhirat itu ya. Di dunia aja pedih, tidak bisa berkembang, tidak punya ide, tidak bisa kreatif. Dia selalu bilang laku no. Kalau misalnya dia bilang sebaliknya gimana? Justru kui wis awakmu kan yo ora sugih, justru aku ora sugih kuwi. Pi amalanku ben iso wong sugih. Jadi berkali-kali Mas Rudi ya kita bilang Darwis iki sugih yo ora, pinter yo ora, ganteng yo, tapi saya percaya diri. Ada yang salah Mas Ogle? Ada yang perlu diluruskan? Apa yang mau saya sampaikan pada teman-teman semuanya? Nah, ini yang ketiga rumusnya. Ya apa carane agar kita bisa beralhamdulillah kuwah penikmati Gusti Allah itu maksudnya apa yang jadi titah Allah itu semuanya mesti baik. Pertama ingat, ada aku mengikuti, bukan maksudnya Allah mengikuti hambanya, kan nggak mungkin Allah mengikuti hambanya itu. Semua keputusan di tangan Allah. Artinya ini dari sisi kita bahwa apa yang menjadi keputusan Allah itu terserah kita mau diapain kemana. Jadi Allah mengikuti prasangka hambanya, maksudnya terserah hamba itu seperti apa dia mau melakukan nikmatnya Allah. Saya ulangi, orang naik haji atau umroh itu kan bukan semata-mata uang toh. Ada uangnya sudah banyak. Misalkan salah satu artis yang membuat konten di media sosial termasuk televisi, dia mau haji furoda sekalipun dengan seluruh karyawannya. Haji furoda kan 400 juta, karyawannya misalkan 20, dihajikan furoda langsung bisa, tapi dia sendiri belum haji, dia juga nggak haji. Kenapa? Ternyata itu lagi-lagi bukan karena masalah semata-mata ada uang. Haji itu urusannya juga masalah kemauan, dan kemauan itu lagi-lagi itu diberikan pada Allah bagi yang mau. Siapa yang ada kemauan pasti ada kemampuan. Ada kemauan tapi tidak punya kemampuan, lumayan kan? Kemampuan bisa digulai, tapi ada kemampuan nggak ada kemauan. Jenengan pas wis wareg gak pengen maem, enek hidangan banyak beraneka ragam, wis gak pengen maem, hidangan sakmono kean enak, tapi gak pengen kok biajal. Apa jenengan akhirnya maem? Kan enggak, nggak pengen. Tapi gene opo blas lawe.
Ayo piye jal nasibmu. Nah, saene banyu putih digayeni ya iso. Mie ya iso, tempe ketok separuh emplok ngono. Sakneke karena ada keinginan, paham? Nah, sama Bapak Ibu, sekarang yang jadi problem adalah kemauan kita untuk bisa bersyukur pada Allah dengan bisa mengalhamdulillah. Ya apa caranya? Pertama, baik sangka kepada Allah. Ini kunci Bapak Ibu. Baik sangka dulu kepada Allah. Apa kuncinya? Bahwa apa yang diberikan Allah itu pasti terbaik. Ini kunci, tidak boleh tidak. Saya ulangi, hatta meski itu sampai pada namanya, mohon maaf ya, ini kata orang, penderitaan. Orang melihatnya penderitaan, tapi bagi pelaku ketika mengetahui Tuhan pasti punya sesuatu di balik keputusannya ini, pasti sesuatu yang terbaik. Makanya ayat ini nggak boleh hilang Bapak Ibu dari BMH. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi kamu membenci sesuatu pada itu baik buatmu, boleh jadi kamu menyukai sesuatu tapi itu buruk buatmu, dan Allah menutup dengan kalimat yang spektakuler firman-Nya Allah ini. Apa Bapak Ibu? Wallahu ya'lamu, sesungguhnya Allah Maha tahu, wa antum la ta'lamun, dan kamu tidak tahu. Maka satu-satunya jalan adalah sami'na wa ata'na. Paham Bapak Ibu? Angel ini ya, berbaik sangka pada Allah. Tapi gimana cara buat baik sangka? Mudah. Biar alhamdulillahnya luar biasa. Masuk klik kesandung. Kesandung ini mbok sengaja gak masuk klik? Gak mungkin. Kesandung ini mesti kerikil cilik. Apa sing ra ketok? Enek kesandung waktu gede tembok. Duh, kesandung aku lho nabrak lek kowe. Nang ndi jenenge kesandung iku barang cilik ora ketok. Tidak disengaja, ya Mas, tidak sengaja ya. Paham ya? Begitu ini aduh, darah mengucur, mungkin kukunya rada ape cepot. Tapi ingat dawuh Kanjeng Nabi, tidak ada satupun ujian diberikan pada umatku sampai duri yang menancap di kaki pun kecuali Allah hendak menghapus dosanya. Iki loh bro, cara berpikir yang paling luar biasa. Allah hendak menghapus dosanya. Apalagi tidak ada seseorang diberikan demam panas yang tinggi kecuali Allah meringankan api neraka ketika dicicil di dunia, maksudnya. Paham hadisnya ini? Bukhari Muslim ini. Orang sakit demam pas itu sama Allah dikurangi siksa di neraka. Syarat dan ketentuan berlaku ketika dia baik sangka kepada Allah dan mampu ikhlas menerima takdir Allah. Itu loh, dan bangga alhamdulillah, luar biasa kan. Makanya Robiah Al-Adawi, Robiah yang sufi perempuan itu yang luar biasa itu ya, beliau mengatakan, aku tidak butuh surganya Allah, aku nggak takut nerakanya Allah, terserah Allah. Dibalain sama Imam Ghazali kalau tidak salah ya. Yang aku inginkan ridho Allah. Aku nggak peduli nanti sama Allah dimasukkan ke neraka surga, saya tidak peduli. Yang penting aku diridhoi sama Allah. Tentu saja logikanya kalau Allah meridhoi kan tepatnya di surga. Tapi kan puncak tertinggi keridhaan pada Allah. Makanya ingat, alhamdulillah itu maknanya paling utama sebenarnya adalah pengakuan tulus bahwa itu semuanya kepunyaan Gusti Allah. Itu penting Bapak Ibu. Kalau ini terjadi, kemampuan berakidah begini, nanti cek bagaimana hebatnya seorang sahabat namanya Abu Talha. Abu Talha apa satunya, gak lupa, saya mohon izin kalau salah. Yang ditinggal meninggal anak satu-satunya perempuan itu. Anaknya pas satu perempuan, ditinggal berdagang beberapa bulan, cintanya pada anak perempuan luar biasa zaman Nabi ini ya. Kemudian anaknya itu meninggal, kan sama istrinya saja. Ketika meninggal kan nggak ada grup WhatsApp, nggak ada telepon, nggak ada HP, sehingga ketika suaminya pulang itu langsung ditanya tuh putrinya, nduk ning ndi mah? Sebelum banyak tanya harus disambut dulu sama istrinya, diselimurno. Paham kan ada sini ya, dijamu terus barang-barang. Katanya dokter Aisyah Dahlan, laki-laki itu pokok dijamu perut sama bawahnya perut beres wis kang roweng maneh pokoke wis. Wong lanang iku tok kelemane ya. Ya masuk le, piye? Oke. Jare ini anu ngono, jare dokter Aisyah Dahlan. Pokoknya wong lanang iki lek wetengi karo ngisore weteng diopeni wis beres, gak bakal ngroweng maneh jare. Guyenane itu. Nah, sahabat itu juga begitu, angker tekon diselimur sok dilayani, dikasih daran dan seterusnya sampai mohon maaf hubungan suami istri baru tekon. Apa jawaban istrinya? Ya, iki umpama lho ya, enek barang titipan, wapi awake seneng, tapi disuwun karo sing duwe piye ya? Yo kudu diwehne to mah jenenge titipan dudak awake dhewe, tapi awake dhewe seneng iya tapi kudu dudak awake dhewe. Baru akhirnya bilang, ya, pinter istrinya ini ya. Anak dhewe putrinya kita kan
punyanya Allah, titipan Allah, maka sama Allah diambil. Itu langsung kaget, dimarahi itu istrinya itu, karena aku nggak ngomong sejak awal. Langsung agak marah-marah kan, waktu tahajud itu ya, subuhan ke Masjid Nabawi, tercinta pada Rasulullah, agak merinding. Nabi terlihat tertawa. Ketika Nabi bertanya, kok malah tertawa ya? Nabi begini, tapi apakah kamu sudah melakukan hubungan suami istri di malam? Kemudian orang itu menjawab, ya, saya sudah melakukan hubungan suami istri dengan istri saya. Nabi mengatakan, Allah akan berikan ganti lebih baik ketika Anda mengikhlaskannya. Saya lupa tekstual hadisnya ya. Ternyata dalam sejarahnya, wallahu a'lam bishawab, hasil hubungan tadi malam itu menghasilkan beberapa anak, yang bukan sekali hubungan langsung berapa anak, bukan, maksudnya itu permulaan ketika Allah memberikan satu ganti. Dari sebagian riwayat, suami istri ini yang ditinggalkan satu putrinya tadi yang disayangi karena ikhlas pada Allah, punya 9 lagi putra yang semuanya hafal Quran dan syahid di jalan Allah. Ini luar biasa ketika kita mengikhlaskan sesuatu yang akan menjadi keputusan Allah, karena berawal dari tadi baik sangka kepada Allah, paham ya, baik sangka kepada Allah. Yang kedua, gak mungkin Allah itu dolanan dengan keputusannya, gak mungkin bersenda gurau, gak mungkin ogli tak geni soro, ogli ben kapok, gak enak. Itu bukan Allah namanya, bukan Tuhan. Tuhan tidak punya sifat itu, tapi Allah pasti menggantikan yang lebih baik. Maksud saya Bapak Ibu yang saya hormati, inilah kenapa alhamdulillah jadi kebentuk kepleset tabrakan duitnya hilang. Kalau mampu mengalhamdulillah, apa alhamdulillah? Misalkan ujuk-ujuk, mohon maaf ya, beda motor nyerbeti alon numpak motor alon luar biasa, glue tak terima no, main jagang lali ambruk. Namanya kita kejadiannya nggak selalu ujuk-ujuk mak betundul lah, breset. Yang kita lakukan miso bangga breset, apalagi miso langsung wing mana ngamuk murid-murid sebamu sopong jagang kue dewe. Paling mungkin apa? Alhamdulillah ya Allah, matur suwun jenengan ingatkan aku. Langsung kelingan, yuk seminggu serat tahajud, yuk dengi rasa sedekah, yuk dengi aku kok wani karo ibuku, yuk aku dengi kok ndelik ini sandale koncoku, yuk bisa ketemu iyu itu. Paham maksud saya? Beberapa kesalahan yang tampak iki karo Gusti Allah dihapus wis dengan ikhlas lagi. Kuwi carane Gusti Allah itu. Nah, ada ulama terkenal di Arab Saudi, saya lupa namanya. Dia pengusaha tambang minyak. Jadi pula biasa kaya di Pangeran Arab pun kaya ya, termasuk ulama-ulamanya itu ya. Suatu saat di tambang minyak yang harusnya panen, maksudnya mau ekspor, nilainya ratusan miliar, ada satu kilang tangki minyak itu bermasalah problem, pada intinya begitu. Kemudian yang jadi problem adalah tangki minyak yang problem itu berhubungan dengan tangki minyak yang lain, intinya nggak iso diekspor kabeh, ratusan miliar pokoknya dianggap rugi. Ketika disampaikan pada ulama itu nangis, para bawahannya nangisnya dikira ada rugi. Jangan salah, aku menangis bukan karena itu. Aku ingat 40 tahun yang lalu aku pernah membentak ibuku. Saya pernah membentak ibuku, dan kayaknya Allah mengingatkan aku di 40 tahun berikutnya. Akhirnya dia mengatakan, demi Allah aku ridho dengan kejadian ini, semoga bisa menghapus dosaku ketika membentak ibu. Coba lihat Bapak Ibu, betapa orang tetap harus berterima kasih kepada Allah. Artinya di sini Bapak Ibu, saya juga panjangkan semuanya. Alhamdulillah, kenapa disebut sebagai pemberat timbangan amal, memenuhi langit bumi sampai kepada Allah SWT, karena memang nilai alhamdulillah itu adalah orang-orang senantiasa berbaik sangka kepada Allah dan selalu berterima kasih kepada Allah, dan dia sadar walau wujudnya dianggap orang musibah, tapi dia yakin inilah cara Allah mengasihi saya, menghapus dosa-dosa saya, makanya tetap beralhamdulillah. Berat ya Bapak-bapak ya, tapi itulah kemuliaan. Nanti cek di beberapa Facebook saya, reel saya terakhir ini, saya sering mengingatkan tentang keutamaan mengucapkan alhamdulillah. Jadi sekarang mudah-mudahan innallaha la tukhliful mi'ad, sesungguhnya Allah tidak pernah mengingkari janji. Salah satunya adalah fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusron. Selalu bersama kesulitan itu, satu kesulitan, selalu bersamanya banyak kebahagiaan, kesuksesan. Jadi artinya kalau kita mulai merasa mendapatkan kesulitan, di belakangnya ada pasukan sukses dan bahagia sedang menyertainya. Itu namanya baik sangka kepada Allah. Selamat untuk warga besar BMH Kediri, orang-orang hebat yang setahu saya yang selalu mencurahkan energi pikiran untuk kebaikan. Yang penting jad di dunia, perbarui terus niat dalam pekerjaan kita, dalam berkeluarga, dalam berdakwah, apapun namanya. Pasti
pastikan untuk saya juga kita melakukan itu semata-mata ingin mendapatkan ridho Allah. Anda kan tanda kutip ya berjuang di garis agama ya, misalkan ambil infak, sedekah, nanti kan ada bisikan-bisikan dari setan, bagi kerja akhirat per dunia, ya biar jawaban mujal. Anda harus berani doa pada Allah pagi-pagi subuh atau tahajud. Masuk kan biasa tahajud, masuk waktu tahajud berdoa pada Allah SWT. Ya Allah, Engkau Maha tahu. Ini contoh aja ya, redaksinya bukan minister saja dengan. Engkau Maha tahu. Hari ini hamba akan bekerja ya Allah, ketemu beberapa nasabah, nyebutnya apa? Nasabah aja. Oh, donatur, nasabah kok bank ya, donatur. Mohon maaf. Ya Allah, jadikan hamba ikhlas dan Engkau terima. Jika ada gaji, salary, penghasilan dari kantorku, ya Allah, jadikan ini halal ya Allah di sisimu. Ngono bro, dan kita tidak ragu-ragu. Karena banyak juga yang memberikan bisikan-bisikan, guru ngaji, njaluk bayaran, bosannya ikhlas. Iya jalan ngono kuwi. Berat ya. Sengono dia guru penyanyi dangdut oke. Bukannya meremehkan pekerjaan, bukan juga ikhlas tidak ikhlas urusan dengan Allah. Menurut saya, jenengan juga. Gaji sedikit dan gaji banyak ikhlas mana? Berarti normal. Saya khawatir dengar ragu-ragu di sana sehingga melangkahnya separuh-separuh. Jadi tetap keikhlasan itu walau urusan bukan gaji, tapi rezeki. Saya harus sampaikan ini Bapak Ibu ya. Mohon maaf, saya harus sampaikan ini. 3 menit lagi. Pernah lihat videonya Mas Salim Afilah yang sampai diputar ulang sampai kalau tidak salah 8-10 juta kali. Waktu itu bersama saya, benar terkenal saya. Sehingga buahnya yang ngirim kan masih viral. Tentang beliau mengatakan, ingat Bapak Ibu, rezeki dan gaji itu berbeda. Ini terus diingatkan. Banyak orang yang gajinya besar tapi rezekinya kecil. Ada orang yang gajinya kecil tapi rezekinya besar. Tapi ada orang juga rezekinya besar, gajinya besar. Kenapa? Karena dia membatasi rezeki itu dengan gaji. Sehingga waktu gajinya mohon maaf ya kecil, dia langsung berasumsi rezekiku udah idik, wah ngeri ini. Padahal Allah mengikuti prasangka banyak. Ini perlu dicatat, masuk bagi saya ini, masuk ini. Karena gaji itu hanya bagian kecil dari rezeki. Jangan sampai saya disebut rezeki juga gajiku enggak untuk bonus. Wah, rezekiku gede iki bulan ini. Untuk bonus aku lulus sembrono. Dari arah-arah ngaji kita sembrani. Sembrono yang berlebihan. Bukan, rezeki dan gaji enggak sama. Sehingga ada orang yang gajinya besar tapi rezekinya kecil. Paham maksudnya? Gajinya besar ketoke, tapi dia tetap merasa kurang. Itu enak. Karena dia taunya sumber kehidupan ya gajinya itu. Dia lupa tentang gak pilek, gak watok. Kayak saya begini, suara habis itu ya problem. Tapi kita tahu teguran wes akan ngomong we. Dosamu akeh we. Selalu ingat begitu. Alhamdulillah, tetap alhamdulillah. Baik ya. Jadi dunia bersemangatlah, profesional seperti teman-teman BMA ini sangat salut saya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk seluruh umat dan Anda, kita, keluarga, masyarakat, bangsa, negara kesatuan Republik Indonesia juga tetap rahmat Allah turun untuk negara kita karena memang atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas kok baik ya. Iku pembukaan UD 45 aja diwahi gak oleh. Baik. Itu yang bisa saya sampaikan. Pangapunten ingkang kathah menawi wonten lepat saya kembalikan ke Mas Romi selaku MC. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.